ketika kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, kita melihat bagaimana bangsa ini didirikan, apa konsep-konsepnya, kemudian apa baru yang dilakukan di negeri ini, apa baru yang kita raih. Memang sudah banyak pembangunan-pembangunan yang kita raih. Apa yang harus mendirikan negeri ini adalah semuanya, aparaturnya dan juga rakyatnya. Kalau aparatur sudah jelas, ada aturan-aturan juga nih. Rakyat juga kemudian agar aturan ini bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu. Hanya takutnya kepada Allah. Di mana kita bertawaf adalah dalam garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi juga dibacakan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal aziz. Asmanya 99 asma Allah, karena kita pernah berjanji dengan Allah, kita salut dan kagum kepadanya. Dan ketika kita memang bersih tauhid kita kepadanya, yang akan muncul dan diri kita sifat-sifat kemuliaan. Kita akan menjadi orang yang jujur di negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin as-sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Iman, takwa, apa implementasinya? Kejujuran. Kalau semua aparatur negeri ini jujur, kalau semua rakyatnya juga jujur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah dan para pemirsa dimanapun kajian ini bisa dinikmati. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, bertebaran di muka bumi Allah, mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya untuk bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin baik dan semakin lebih baik lagi dari hari ke hari sampai akhir hayat hidup kita, sampai ajal menyebut kita, dan sampai di akhirnya nanti kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Selawat bering salam sudah kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Agustus
Dan kita juga berada dalam bulan Muharram. Baru saja kita memasuki tahun baru hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan dan sedang memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Jadi ada dua semangat bagi kita Bapak dan Ibu. Tepat juga tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima. Jadi baik itu kita memasuki tahun baru, juga kita adalah evaluasi. Begitu juga kita memperingati hari kemerdekaan, kita juga mengevaluasi. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita ingin menyampaikan bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang saat ini sudah 77 tahun kita merdeka. Karena ketika kita mensyukur nikmat, Allah janjikan tambahan nikmat. Dan ketika kita mengkufuri nikmat, maka Allah juga mengancam kita dengan azabnya. Bapak dan Ibu, bersyukur adalah menandakan kita siap untuk menerima nikmat-nikmat selanjutnya. Barangkali ini yang perlu kita evaluasi Bapak dan Ibu yang disayangi Allah. Jauh mana kita mensyukuri nikmat ini, dan inilah gambaran kita sekarang. Apa baru yang sudah kita raih? Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kita ingin mereview kembali pada kesempatan yang baik ini. Bagaimana kemerdekaan ini diraih oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita. Mungkin kita jarang juga membaca sejarah-sejarah, kita sudah lama kita tidak. Mulai dari kita membaca apa sebetulnya makna kemerdekaan itu. Nah, secara sederhana mungkin kita semua sudah memahami bahwa bebas dari belenggu penjajahan dan semua sudah. Tapi ini Bapak dan Ibu dijawab di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi segala bangsa artinya bangsa itu terdiri dari manusia-manusia. Jadi semua manusia ini juga berhak untuk merdeka. Semua bangsa di dunia ini berhak untuk merdeka. Ini hak. Jadi ketika kita tidak merdeka, berarti kita tidak mempunyai kebebasan hak-hak kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga inilah yang pertama yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan tidak ada penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi sesuai dengan agama kita, bahwa tidak ada kezaliman. Penjajahan adalah kezaliman. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu pertama dalam alinea yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu disampaikan di dalam pembukaan landasan konstitusi negeri kita ini. Padahal ini kedua, bahwa kemerdekaan itu adalah perjuangan. Jadi adanya suatu perjuangan dari para pendiri-pendiri bangsa ini, para pahlawan-pahlawan. Bahwa perjuangan adalah merupakan suara hati dari bangsa ini. Dari hati yang luhur, dari jiwa yang luhur. Jadi perjuangan yang merupakan perjuangan yang betul-betul ikhlas untuk membebaskan negeri ini dari penjajah. Jadi tidak ada
kepentingannya apa-apa, tapi adalah kepentingan yang bagaimana agar niat yang luhur untuk bisa terbebas dari belenggu itu adalah merupakan suara hati dari seluruh bangsa Indonesia. Jadi sehingga dikatakan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini. Jadi kita coba lihat perannya. Kemudian yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu, bukan hanya perjuangan. Perjuangan tadi menandakan bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan oleh-oleh, bukan juga balas jasa, tapi adalah perjuangan. Dan perjuangan itu tetap disandarkan. Nah, ini di alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bahwa para pejuang, para pahlawan kita berjuang tidak hanya mengandalkan pemikirannya, tidak hanya mengandalkan kecerdasan otaknya, strategi dan strateginya, dan juga kekuatan fisiknya, tapi itu disandarkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya semak pengakuan yang tulus dari jiwa pendiri bangsa ini bahwa yang diraih ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan yang luhur supaya berhidupkan kebangsaan yang bebas, maka rakyat ini menyatakan dengan kemerdekaan. Itu Bapak dan Ibu. Tidak hanya upaya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mereka berazam untuk merdeka, cuma tetap berharap adanya kasih sayang Allah, dan Allah berikan itu karena ikhtiar yang dilakukan. Bapak dan Ibu, selanjutnya pada alinea keempat, coba kita cermati Bapak, di mana sebetulnya posisi kita selaku bangsa Indonesia dan selaku umat Islam di Indonesia. Pada alinea keempat Bapak dan Ibu, jadi pada alinea keempat ini adalah dasar negara, tujuan negara dan dasar negara. Di situ ada Pancasila dan ada tujuan negara. Kita lihat dulu tujuan negara. Yang pertama, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang mulia pada semua bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia. Ini menjadi tujuan negara kita. Memajukan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, ada 4 tujuan negara. Oke. Jadi ada 4 Bapak dan Ibu: melindungi sudah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan, nah ini, ada isu Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi dasar. Dalam Piagam Jakarta Bapak dan Ibu, lebih hebat lagi, ketuhanan yang menjamin kepada makhluknya untuk menjalankan syariat Islam. Tapi karena toleransi para tokoh-tokoh agama kita kepada adanya minoritas kita, maka hanya ketuhanan yang Maha Esa saja. Ini perlu kita pahami Bapak dan Ibu semua dalam hidup kita berbangsa. Ya.
Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini kan luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita coba memahami. Dan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita. Bahasa-bahasanya Bapak dan Ibu. Kalau ketuhanan sudah pasti, kemanusiaan adil, al-adl, Allah. Adab bahasa Arab juga. Kerakyatan, hikmah, kebijaksanaan, musyawarah. Ini kata dia bahasa Arab. Keadilan sosial. Ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang pengantar dalam kajian kita. Agar kita memperingati HUT RI hari yang ke-77. Kita bangkitkan pemahaman itu, gairah itu di dalam diri kita sebagai umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini 77 tahun kita telah menikmati kemerdekaan ini. Tentunya tugas kita, generasi kita, mulai dari orang tua kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Dan itu yang lebih penting, mempertahankan, memelihara, agar kita bisa hidup tenang dan damai di negeri yang kita cintai, agar kita bisa beribadah dengan sempurna dan baik. Dan alhamdulillah hari ini kita menikmati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingin sampaikan kepada Ibu, setelah negara itu berdiri, ada tujuan negara yang harus dicapai, sehingga ada lembaga-lembaga di negara ini. Ada lembaga tinggi, lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi, ada kementerian-kementerian yang kita sekarang sesuai dengan tujuan tadi Bapak dan Ibu. Ketika tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dibuat kementeriannya, Kementerian Keamanan, Pertahanan, untuk melindungi. Ada. Memajukan kesejahteraan umum agarnya sejahtera. Ada beberapa kementerian di bidang ekonomi, kesejahteraan dan semuanya, agar bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada juga lembaganya, kementeriannya pendidikan, kementerian agama, agar masyarakat cerdas, intelektualnya, emosional dan spiritualnya. Semua dibentuk sebagai lembaga-lembaga negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Ini ada kementerian luar negeri yang mengurusnya. Jadi ada yang mengurusnya. Apa yang diperlukan Bapak dan Ibu? Diperlukan di situ anggaran negara kita. Jadi kita sebagai suatu sistem di negara ini, bagaimana untuk membangun, perlukan anggaran. Kita punya sumber daya alam yang cukup banyak. Kita punya sumber daya manusia, dan inilah yang dikelola Bapak dan Ibu. Sehingga di lembaga-lembaga yang akan mengeksekusinya, itulah aparatur-aparatur yang ada. Apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif dan semuanya, kemudian kementerian dan semuanya. Kemudian ada rakyatnya yang akan menikmati pembangunan itu dan berpartisipasi dalam pembangunan itu. Jadi semua berkolaborasi dan bersinergi agar kita hidup sejahtera di negeri yang kita cintai ini. Apa yang kita bangun Bapak dan Ibu tidak cukup fisiknya, sehingga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kembali kepada manusianya yang harus dibangun dulu, kepada sumber daya manusianya, supaya bisa mengelola sumber daya alam yang kaya raya ini untuk memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu, sehingga dikatakan bangunlah jiwanya. Jiwa dulu Bapak dan Ibu, tidak fisik dulu. Ketika membangun jiwa itu, kenapa jiwa ini yang harus dibangun? Karena jiwa inilah yang akan menentukan keberhasilan sesuatu
untuk mengeksekusi sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, yang telah dirancang dengan baik. Jadi sehebat apapun perencanaan Bapak dan Ibu, sebesar apapun anggarannya Bapak dan Ibu, tidak akan bisa dieksekusi oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai jiwa yang baik, jiwa yang sehat. Dan kita tidak akan pernah berubah kepada lebih baik lagi kalau jiwa itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'd. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara sebelum dia bisa merubah apa yang ada dalam dirinya, anfus, nafs, dalam jiwanya. Itu dulu Pak Ibu. Jadi untuk bisa berubah, untuk bisa membangun untuk lebih baik, untuk bisa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, mensejahterakan rakyatnya, harus dibangun dulu jiwa-jiwa yang ada di dalam negeri ini, mulai dari tingkat aparaturnya sampai kepada rakyatnya, semuanya. Tidak cukup hanya membangun. Inilah yang dikatakan membangun karakter Bapak dan Ibu. Bangsa ini harus dibangun karakternya dulu. Pendiri telah mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu dulu, baru badan jiwa dulu. Tidak cukup otak saja kita bangun, tapi adalah bagaimana spiritualnya yang dibangun. Sehingga apa yang ada hari ini Bapak dan Ibu, apa yang kita saksikan hari ini, segala kekurangan-kekurangan, mungkin ini yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Baik kita selaku rakyat, baik aparaturnya juga. Bangsa ini tidak krisis di bidang sumber daya alam, tidak krisis di bidang ekonomi sebetulnya. Di mana sumber krisisnya? Unconsciousness crisis, ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jiwanya kosong. Itu krisis kita Bapak dan Ibu. Jadi memperbaiki negeri kita adalah melalui memperbaiki jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Sehingga Allah bersumpah dengan 7 sumpah yang besar Bapak dan Ibu. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. 7 sumpah, 6 yang besar-besar Bapak dan Ibu. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi siang, demi malam. 6 itu Allah setarakan demi jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan 2 hal, buruk dan baik. Kita tinggal memilih jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Ketika jiwa ini tidak disempurnakan, selalu dia akan cenderung ke jalan yang ke kiri. Sehingga kita perlu setiap saat menyempurnakan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fal amha fujuraha wa taqwa qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi siapa yang mensucikan dan merugi siapa yang mengotori jiwa. Jadi itu Bapak dan Ibu, kita akan bisa lebih baik negeri kita ini, bangsa kita ini, dalam memperingati kemerdekaan ini. Kita mencoba mengevaluasi di samping banyak kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh bangsa kita sekarang ini, tapi segala kekurangan-kekurangan yang ada, mari kita melihat di mana akar masalahnya. Tidak cukup hari ini Bapak dan Ibu
makin banyak orang-orang yang minta, makin lengkap segala fasilitas, semua ada tersedia. Ketika orang-orangnya tidak tepat, jiwanya kering, sehingga terjadilah apa yang kita saksikan hari ini, yang kita tonton setiap hari di televisi, di sosial media kita. Tapi kita tetap harus optimis Bapak dan Ibu, karena masih banyak orang-orang yang baik di negeri ini, yang mau terjun, yang mau berjihad di jalan Allah untuk menyempurnakan jiwa dan mengkampanyekan, mendakwahkan nilai-nilai itu kepada bangsa Indonesia. Banyak juga kemajuan kita di bidang keagamaan yang telah kita saksikan Bapak dan Ibu. Tapi juga tidak cukup hanya dalam bentuk ceramah-ceramah, dalam bentuk teori-teori. Yang kita butuhkan hari ini adalah keteladanan Bapak dan Ibu. Orang-orang yang mencontohkan keadilan, orang-orang yang mencontohkan kesabaran, orang-orang yang mencontohkan hidup yang lembut kelembutan, tidak kasar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita betul-betul ingin merdeka Bapak dan Ibu, kita harus memerdekakan diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana merdeka yang sesungguhnya? Tidak lain hanya satu Bapak dan Ibu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bangsa ini boleh sudah merdeka 77 tahun. Tapi kalau diri ini belum merdeka Bapak dan Ibu, mari kita merdekakan diri kita masing-masing. Bagaimana memerdekakan diri kita? Hanya satu Bapak dan Ibu. Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamah kita. Rabb kita adalah Allah satu-satunya, bukan yang lain. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika itu telah menjadi milik kita Bapak dan Ibu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dalam hidup ini, dan kita tidak akan pernah bersedih. Orang yang terjajah Bapak dan Ibu, orang yang belum merdeka Bapak dan Ibu, hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau hidup kita masih dibayang-bayangi oleh rasa takut, mau bicara takut, mau pergi takut, mau mempelajari ini takut, mau ke masjid takut, mau dengar ceramah takut, semua takut, mau menyampaikan pendapat takut. Ini kita belum merdeka. Maka itu hanya takut kita hanya kepada Allah, Rabbuna Allah. Dengan istiqamah. Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Itu yang harus bergemuruh dalam diri kita. Rabbku bukan harta, Rabbku bukan siapa-siapa. Sehingga kita takutnya hanya kepada Allah. Sehingga itulah yang kita ikrarkan Bapak dan Ibu. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan kehidupan ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang menatanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selalu kita ucapkan. Kita hanya berterima kasih kepada Allah, Allah Rabb alam semesta. Bukan Rabb kita saja, alam semesta ini. Dia yang mengaturnya, dia yang menatanya. Dialah Rabb kita. Rabbuna Allah, Rabbku adalah Allah. Sehingga karena kita meyakini bahwa Rabb itu adalah Allah, bahwa yang mencipta itu adalah Allah, bahwa yang menata itu adalah Allah, sehingga kita mau mengikrarkan kalimat tauhid itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa kita bersumpah, bahwa kita bersaksi, tidak ilah kita yang lain kecuali adalah Allah. Ilah adalah yang kita sembah, yang kita tuju adalah Allah. Kenapa kita menuju Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa menjadi abdinya Allah? Karena Allah telah mengatur. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb. Yaitu perbedaan Rabb itu dengan ilah Bapak. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu
Rabb kita, bahwa kita menyembahnya, sehingga kita jadikan ilah kita dan kita menuju kepadanya. Masih adakah ilah-ilah yang lain dalam kehidupan kita hari ini, Bapak dan Ibu? Inilah mungkin yang menyebabkan masih adanya hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah yang dilakukan di negeri kita ini, sehingga mengundang bencana demi bencana, baik terhadap diri yang bersangkutan maupun juga terhadap masyarakat, terhadap bangsa kita ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang paling penting, Bapak dan Ibu, ketika kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Kita melihat bagaimana bangsa ini didirikan, apa konsep-konsepnya, kemudian apa baru yang dilakukan di negeri ini, apa baru yang kita raih. Memang sudah banyak pembangunan-pembangunan yang kita raih. Jadi siapa yang harus mendirikan negeri ini? Adalah semuanya, aparaturnya dan juga rakyatnya. Kalau aparatur sudah jelas, ada aturan-aturan juga di rakyat juga sudah jelas. Kemudian agar aturan ini bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu, hanya takutnya kepada Allah. Di mana kita bertawaf adalah dalam garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dibacakan ayat itu tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Di situ kita mengorbit, Bapak dan Ibu. Dalam asmanya 99 asma Allah. Karena kita pernah berjanji dengan Allah, kita salut dan kagum kepadanya. Dan ketika kita memang bersih tauhid kita kepadanya, yang akan muncul dan menjadi kita sifat-sifat kemuliaan. Kita akan menjadi orang yang jujur di negeri ini. Ketika kita mengagumi Allah, Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah ketaatan yang membuat kejujuran. Kalau satu sifat ini saja, Bapak dan Ibu, diamalkan oleh seluruh penduduk negeri ini, Bapak dan Ibu, Allah jamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin as-sama'i wal ardh walakin kadzabu fakatnahum bima kanu yaksibun. Ini, Bapak dan Ibu, iman, takwa. Apa implementasinya? Kejujuran. Kalau semua aparatur negeri ini jujur, kalau semua rakyatnya juga jujur membayar pajak, juga negeri ini akan makmur. Nah, apalagi asma Allah, Al-Matin, disiplin. Kalau semua aparatur negeri ini disiplin dan rakyatnya juga disiplin mengikuti aturan yang ada, semua akan berjalan dengan baik. Ini yang perlu kita evaluasi. Sejauh mana kita bertawaf dalam garis orbit sesuai dengan asma Allah. Allah memiliki nama Al-Adal, yang Maha Adil. Kalau kita meyakini kepada Al-Adal, maka semua aparatur negeri ini dan rakyat negeri ini akan berlaku adil di dalam kehidupannya. Asmaul Husna, Bapak dan Ibu. Allah mempunyai asma Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang penyayang. Kalau semua aparatur dan penduduk negeri ini mengagumi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia akan menjadi manusia yang peduli terhadap bangsanya,
terhadap rakyatnya, dan rakyat juga akan jadi peduli terhadap sesama, akan saling membantu terhadap sesama, akan mengeluarkan hak-hak orang miskin, fakir miskin, akan memperhatikan masih banyak masyarakat kita yang perlu bantuan kita ketika kita bertawaf di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai asma Al-Wakil, yang maha bertanggung jawab. Kalau semua para pemimpin, para aparatur negeri ini bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, dan rakyat juga bertanggung jawab terhadap kewajibannya terhadap negeri ini, maka semua akan berjalan. Bapak dan Ibu, Allah mempunyai asma Al-Jami', yang maha menghimpun, bersatu. Kalau semua kita bersatu bahu-membahu membangun negeri ini, Bapak dan Ibu, tidak ada gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, semua akan bisa kita selesaikan. Menjalankan musyawarah, mufakat dan semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sanalah kita bertawaf, Bapak dan Ibu. Itulah yang perlu kita evaluasi hari ini. Makanya tadi kita sampaikan, krisis ekonomi, krisis apapun juga, semuanya adalah tak ada kecuali ketika kita tidak yakin kepada Allah, sehingga kita tidak merubah jiwa kita, sehingga inilah yang memperbaiki akhlak kita, budi pekerti kita. Kalau dulu kita mengatakan budi pekerti, akhlak. Itulah makanya Rasulullah SAW adalah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau diutus untuk perbaiki akhlak jiwa manusia, agar manusia mempunyai budi pekerti yang baik, agar manusia bisa mengikuti bertawaf dalam garis orbitnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun jiwa adalah bagaimana tidak hanya untuk kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita sekarang kita menikmati apa yang ada hari ini, kita perlu memperbaiki generasi kita, generasi-generasi yang akan datang, yang semakin hari ini, Bapak dan Ibu, dan semakin di era globalisasi ini, dalam era digitalisasi hari ini, semua masuk melalui handphone, melalui telapak tangan anak-anak kita. Bagaimana kita menyikapi ini, Bapak dan Ibu? Di situ ada yang positif, di situ ada yang negatif. Tinggal bagaimana kita memberikan saringannya. Ketika mampu menyaringnya, banyak hal-hal yang positif yang bisa dinikmati di sosial media dimanapun juga. Dan ketika itu, Bapak dan Ibu, makanya fondasi ini yang perlu kita tanamkan. Bagaimana menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Tolong Bapak dan Ibu, kalau kita mampu untuk mengkursuskan anak kita, kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus fisika dan semuanya, dan kursus-kursus yang lainnya, tanya ke diri kita, sudahkah kita juga mengantarkan anak-anak kita untuk dibina tauhidnya? Kalau tidak, Bapak dan Ibu, kita khawatir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana wajah-wajah anak kita yang hari ini berusia belasan tahun akan menjadi 30-an tahun pada 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Coba bayangkan itu, Bapak dan Ibu. Dan bagaimana nanti setelah kita hancur di dalam tanah, siapa yang akan mendoakan kita, Bapak dan Ibu? Siapa lagi? Kalau kita tidak pernah menanam selama hidup kita, tanam, Bapak dan Ibu, untuk bekal kita nanti. Demikian agaknya, Bapak dan Ibu, yang dapat kita sampaikan hari ini. Mari kita selamat
hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita evaluasi, kemudian kita cari minimal untuk diri dan keluarga kita perbaiki, kemudian sumbangsi kita kepada lingkungan kita, bangsa dan negara ini kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kita berazam kepada Ibu, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Banyak maaf pada Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.